apapun yang terjadi ini harus diproses gitu. Pasti ada pidananya, sudah masuk ranah hukum. Kalau apa yang dikatakan Ismail Bolong itu benar, maka ini telah terjadi tindak pidana korupsi dan harus diproses melalui kode etik dan diproses juga melalui proses pidana. Kisah nyata drama kehidupan dengan lakon utama bernama Ismail Bolong nampaknya akan bergulir panjang jalan ceritanya. Sangat mungkin akan sampai pada sidang pengadilan nantinya. Melalui pengakuan Aibtu Purnawirawan Ismail Bolonglah yang mengaku telah menyetor kepada para pejabat tinggi Polri uang miliaran rupiah. Lagi-lagi terjadi gempa bumi dahsyat pada institusi kepolisian. Walau Ismail Bolong telah melakukan klarifikasi atas ucapannya yang beredar luas di media sosial bahwa pengakuannya dilakukan karena tekanan seorang pejabat tinggi Polri, namun para wartawan berhasil memperoleh informasi pembanding soal setoran uang miliaran rupiah itu yang diduga mengalir ke oknum-oknum pejabat tinggi Polri. Menurut Tempo.co, laporan hasil penyelidikan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menyebutkan adanya dugaan aliran dana tambang ilegal dari Ismail Bolong CS kepada sejumlah anggota polisi, di antaranya kepada 3 orang jenderal yang diduga menerima miliaran rupiah. Laporan tertanggal 7 April 2022 yang dilihat Tempo ditandatangani oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo. Dalam laporannya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Sambo menyatakan telah menemukan bukti yang cukup soal adanya aliran dana dan pelanggaran oleh anggota Polri. Ditemukan cukup bukti adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terkait penambangan, pembiaran, dan penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha penambang batubara ilegal yang bersifat terstruktur dari tingkat Polsek, Polres, Polda Kaltim, dan Bariskrim Polri. Bunyi poin 3C laporan yang dilihat Tempo itu. Menurut mantan Kabariskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, bertolak dari pengakuan Ismail Bolong yang bikin gempar itu, terdapat unsur pidana yang mesti diproses melalui jalur hukum oleh Polri. Apapun yang terjadi ini harus diproses gitu. Pasti ada pidananya, sudah masuk ranah hukum. Kalau apa yang dikatakan Ismail Bolong itu benar, maka ini telah terjadi tindak pidana korupsi dan harus diproses melalui kode etik dan diproses juga melalui proses pidana. Kalau ini tidak benar, maka ini adalah fitnah, pencemaran nama baik, fitnah. Hukumannya cukup besar gitu ya. Siapa yang memfitnah? Ya Ismail Bolong. Kalau ini tidak benar. Karena ini sudah beredar di media sosial. Sudah beredar ke publik, jutaan orang sudah tahu. Nah, kalau seadanya Ismail Bolong mengatakan, wah ini saya dipaksa waktu itu, ya tetap pidana juga. Ya dicari oleh polisi siapa yang memaksa gitu. Sejauh ini para pejabat tinggi Polri terkesan menghindar dan tidak bersedia menanggapi upaya konfirmasi yang dilakukan para wartawan. Akibatnya justru muncul isu liar yang tidak jelas juntrungannya terkait dengan pengakuan Ismail Bolong. Munculnya isu liar itulah yang disesalkan oleh Komjen Pur Susno Duaji. Sepanjang isu seperti ini tidak ditangani secara benar oleh Polri, artinya tidak diklarifikasi, mengklarifikasinya bagaimana? Ya klarifikasi secara prosedur hukum. Karena apa yang dikatakan oleh Ismail Bolong itu sudah memasuki ranah hukum. Ranah hukum pidana. Kalau benar itu sudah masuk ranah pidana korupsi, kalau tidak benar apa yang dikatakan, isinya tidak benar, maka telah masuk ranah pidana, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah.
Jadi harus segera Polri memproses. Akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menangkap Ismail Bolong sebagaimana diberitakan berbagai media termasuk fin.co.id. Kapolri menegaskan Polri tidak ingin testimoni Ismail Bolong beredar secara liar dan menjadi polemik di masyarakat. Dia, Ismail Bolong, pernah memberi testimoni, benar atau tidak kami tidak tahu. Muncul video lagi yang menyampaikan dia memberikan testimoni karena dalam kondisi tekanan. Benar atau tidak kami juga tidak tahu. Supaya lebih jelas, lebih baik tangkap saja. Ismail Bolong perlu diperiksa terkait hal ini supaya semuanya menjadi jelas dan terang. Tunggu saja, pinta Kapolri. Ya, kita tunggu lanjutan kisah nyata Ismail Bolong yang menggemparkan itu. Kasus dugaan aliran dana miliaran rupiah ke para petinggi Polri dari kegiatan tambang ilegal belum nampak titik terangnya dengan jelas. Belakangan muncul kasus baru yang ditengarai melibatkan petinggi kepolisian. Sebagaimana ramai diberitakan oleh berbagai media, seorang pengusaha asal Libya yang merupakan korban penipuan saat melaporkan kesialan yang dia alami justru diperas oleh petinggi Polri. Pengusaha asal Libya yang menjadi korban penipuan itu malah diperas oleh seorang oknum jenderal yang data nama dan peristiwa pemerasan itu dia akui telah didokumentasikan dengan baik. Ya, malang benar nasib Polri akibat ulah oknum-oknum kepolisian yang bermental bejat. Kasus-kasus memalukan terus bermunculan.